Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulurku sekalian. Semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah yang menjalankan ibadah puasa semoga selalu dilancarkan. Yang tidak atau belum menjalankan ibadah puasa semoga aktivitasnya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya mau bahas sebenarnya kalau beternak ayam itu selain biaya pakan itu biaya yang lumayan memakan biaya operasional itu apa sih mas? Gitu kan? Pasti jadi pertanyaan teman-teman. Jadi menurut saya ya, masing-masing kan pribadi lah. Kalau air ya paling listrik buat pompa air itu murah lah. Kalau EM4 kalau teman-teman nggak pakai ya bisa jadi murah. Vitamin-vitamin juga, obat-obatan terapi juga murah gitu kan. Terus apa mas yang kira-kira mahal lagi mas? Nah, biaya operasional ya lor ya, biaya operasional bukan biaya. Kalau biaya modal ya memang segitulah, ya memang tergantung masing-masing jenis kandangnya dan lain sebagainya. Kalau menurut saya yang paling memakan biaya itu adalah lampu lur, lampu terutama di tempat DOC gitu ya lur ya. Nah mau saya sedikit cerita ya lur ya. Ketika 2 minggu, ketika bulan Februari lah sebelum saya berangkat ke Pamekasan kemarin itu saya nggak pakai lampu lur, nggak pakai lampu. Biaya biaya listriknya itu cuma habis berapa ya, 80-70 ribuan lah, 70 sampai 80 ribuan untuk sebulan. Jadi di listrik 900 ya, listrik 900, jadi saya nggak pakai token. Nah setelah itu saya menggunakan setelah itu kan saya berangkat gitu kan, karena orang tua saya, adik saya nggak tahu lampunya itu harus dinyalain apa enggak. Akhirnya lampunya dipanjer seharian selama 2 minggu itu, dan alhasil bulan ini tagihannya ya lumayan 142.000. Ya aku nggak tahu lah apa emang petugas PLN yang salah nyatet meteran atau gimana, tapi ya tagihannya segitu lah. Aku baru sadar, oh iya lampunya kemarin lebih sering dipanjer daripada dimatiin gitu kan. Nah tapi sebelumnya saya mikir bulan Januari saya juga pernah dapat tagihan yang besar juga gitu loh, karena emang manjer lampu gitu kan, dan bulan-bulan sebelumnya lah sering lah, dan bulan-bulan sebelumnya. Jadi gini lor, ketika kita manjer lampu itu memang biaya yang akan timbul itu lumayan, walaupun ya selisihnya cuma 50 ribuan dan lain sebagainya. Tapi lampu ini ya penting nggak penting sih lor gitu kan, penting nggak penting ya saya tunjukkan lah. Ini nggak pernah tak lampu nih, yang ini nih, ini sempat ikut indukannya terus dipedot, terus sekarang nggak pernah dilampu nih. Yang jelas ketika siang atau pagi hari kalau misalnya nggak hujan deras nggak angin, itu lebih baik dibuka biar kena matahari gitu kan. Terus kalau misalnya malam sore-sore itu lebih baik ditutup. Ditutupnya gimana lor? Gini nih, ini tips tanpa lampu ya lor ya, tutup gini. Nah wes iso ambekan ya iso lah kan, itu samping kanan kiri masih ada ini kan. Ini cuma lagian bawah juga bolong loh. Ini supaya antisipasi ayamnya kena angin dan kedinginan. Sehingga podo iki wis apa meneh iki, kalau ini malam nggak tak tutup karena sumpah kalau ditutup udaranya nggak terlalu bagus buat mereka. Jadi tak buka gini ya. Saya tak tutup. Nah, lebih irit gak sih mas kalau nggak pakai lampu? Ya jelas lur. Sekarang gini ya, kita hitung-hitungan aja lah. Kita hitung-hitungan, satu plong ini katakanlah kemarin saya dibilang maksimal 20 ya, 25 ekor lah, dikasih 25 ekor. Buat yang ukuran kecil kayak tadi ya, dengan lampu piro mau? Lampu ini 25 watt. Sekarang misal saya mau pakai ini kan ada 9 plong, berarti 25 kali 9 kali 4 kan 200, berarti 225 ya, katakanlah 200 ekor lah, 200 ya, 25 ekor lah biar gampang. Ini satunya 25 harus dipasang lampu 25 watt, berarti 225 watt ya, sak petik sak watt, berarti lumayan lur. Sekarang 225 watt dikali 24 jam, dikali 24 jam dikali 30 hari, 24 kali 3 itu piro berarti 48 72 ya, 72 720 jam berarti 720 jam berarti ya,
satu bulannya 720 jam, 720 jam dikali 225, alah bolah bulat lah. Wis hitung dhewe 720 kali 225 itu ketemunya berapa, terus dibagi, karena itu kan watt apa, itu kan watt, tarifnya kan per kWh berarti per kilo, ntar dibagi 1000 terus dikali itunya berapa, apa namanya, tarif dasar listriknya berapa per kWh nya kayak gitu. Hitungan itu hasilnya lumayan lah lur. Kemarin saya aja cuma pakai lampu piro iki, 10 watt atau 15 watt, dua lampu tok loh yang tak banjir, itu bisa sampai selesai 50.000 tagihannya, lebih malah 60 atau 70.000 tagihan listriknya, hampir dua kali lipat. Jadi saya akhirnya mikir ya udahlah, karena saya sekarang apa namanya, konsepnya yang sederhana gitu kan, yang maksudnya nggak ribet kayak yang harus pakai lampu dan lain sebagainya. Akhirnya nggak tak lamponi, paling tataannya tak kasih kardus bekas, yo bekas 59 itu banyak lah. Kalau misalnya teman-teman kulaannya per 20 kiloan kan pakai 59 kan ada kardus ya. Itu buat tataan. Kalau nggak kardus itu disuwek gitu kan, ditata gitu kan, supaya bawahnya itu nggak langsung pring. Kalau misalnya pring kan bambu kan agak dingin gitu kan, jadi biar dapatnya kardus gitu lur. Itu pengalaman yang saya alami lur ketika beternak gitu kan. Biaya DOC ketika besarin itu emang agak besar ketika kita pakai lampu lur. Kalau misalnya nggak pakai lampu ya alhamdulillah kayak yang sekarang terjadi gitu. Walaupun cuma apa namanya, kalau misalnya ini 25 watt diisi semua gitu kan, ya dulu tadi dihitung sendiri aja, itu hasilnya lumayan lur. Bahkan kalau teman-teman pakai listrik yang token itu pasti biayanya lebih mahal lagi. Itu jangan dikesampingkan lur, karena yang seperti itu tuh kadang kita kesampingkan. Pas sudah hitung-hitungan untung, katakanlah per 100 ekor untung 500.000, kita nggak paham bahwa biaya listriknya kita itu per bulannya misal katakanlah membengkak 70.000, 7 kali 3 itu udah piro, 210.000, berarti untungnya cuma per 100 ekor cuma berapa gitu loh. Itu 200 ya, berarti 7 kali 3 21 bagi 2, berarti wis kepotong 100 ribuan lebih dikit. Untungnya cuma 300 sekian, 390 ribuan lah. Kalau misalnya dapat split 500.000 per 100 ekor. Itu ya gitu loh. Jadi ya monggo kalau misalnya pengen coba-coba dulu. Jadi teman-teman jangan langsung biasanya pakai lampu terus akhirnya medot lampunya ujuk-ujuk dipedot, jangan. Jadi teman-teman memang harus nyoba dulu. Katakanlah kalau teman-teman punya 5 pelong 10 pelong ya 2 pelong dulu dicoba. Kalau misalnya memang aman sehat nggak kedinginan gitu kan, lanjut. Tapi kalau misalnya sekiranya kurang bagus gitu, maksudnya terus nggak sehat dan lain sebagainya, aja dipedot. Berarti apa yang saya tawarkan itu nggak cocok buat kandang teman-teman kayak gitu loh ya. Jadi biaya lain-lain selain pakan yang lumayan bikin bengkak ya tadi itu jenenge listrik gitu. Nah sekalian update lah, 10 menit kan update dikit-dikit. Jadi aku juga agak bingung nih, yang ini lama-lama kok pertumbuhannya nggak seragam ya, padahal tak lihat nggak ada yang kalah makan, maksudnya nggak ada yang dibully gitu, nggak ada yang sakit, tapi ada yang agak besar, ada yang kurang besar gitu kan. Apalagi kandang yang ini nih, aku heran sama kandang yang ini loh. Ada yang pesannya tuh ayamnya besar banget, kayak yang coklat itu sama yang putih hitam itu terkesan lebih besar dari teman-teman. Bahkan ayam itu tuh besarnya udah hampir sama kayak ini, padahal selisihnya ada 2 minggu lebih, hampir 3 minggu lah sama ayam-ayam yang di bawah ini. Tapi yang di sini juga ada yang besar banget lor. Sedangkan yang ini ayamnya yang ada di sini, ini aku tak kasih ayam di sini. Ayam yang di sini karena dulu langsung tak umur sebulan lebih dikit langsung tak lepas, kalah sama yang pojok sana. Padahal selisihnya bisa sebulan lebih gitu loh. Kayaknya kuntat kayak salah ada sebulan kayaknya gitu loh. Ini main gemuk-gemuk lagi tak push. Tapi kalau lebaran kayaknya belum bisa sekilo. Nanti kalau misalnya habis lebaran baru goal ya, nanti kita promosi setelah lebaran lah, ayam potong pakai flyer ya, di Car Free Day.
Ya wes, sekian dari saya, ngapunten bila videonya makin nggak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.